petani Pak. Tiap wilayah terbuka sekarang petani dikontrak ketimbang tahun-tahun kemarin sekarang bukan tahun. Petaninya ya, petaninya lebih banyak. Soalnya dari desa tetangga Keuntungan menjanjikan buat keluarga. ya alhamdulillah Pak. Kalau untuk keuntungan menjanjikan. Berapa? Dia setiap panennya dia mingguan atau bulanan? 1 bulan Pak. Satu bulan langsung panen. Iya 1 bulan Pak. Untuk ini 1 bulan ini udah 8 kali ini 1 bulan Pak. Iya. Ini pertama. Hawa, penghilangan Suhu ruangan ya? suhu ruangan. Ya terus dalam proses ini sehari bisa 4 kali 5 kali membalikan ini. Oh, rajin pulang balik. Iya. Memang di situ tantangannya. Kalau kita jemur sehari kering. Cuma saya yakin khasiatnya hilang. Kualitasnya, Iya, khasiatnya, kasihan unsurnya ya. unsurnya, energi yang di dalamnya. Kalau pas panas terik kita jemur, dia nggak berubah. Dia kering tapi hijau kayak gini. Nah ini prosesnya pengeringan melalui hawa. Jadi tidak terkena sinar matahari, setelah tahapannya kering baru kita masukkan ke oven. Ini sama sekali tidak terkena sinar matahari. Di sini bisa prosesnya bisa 3 hari 4 hari tergantung cuaca. Ya. Seperti itu. Jadi tidak perlu sinar matahari ya? Bukan tidak perlu, memang kita anti sinar matahari. Jadi tidak kita perlukan sinar matahari. Nah ini hasilnya ya. Per bulan berapa atau gimana modelnya nih? Produksi per hari atau target? Kalau target itu kita nggak per hari ya Mas ya, nggak per hari, nggak per, kalau mungkin per bulan sih, tergantung juga kayak pesanan. Kita kan pesanannya kan pekon. Pekon. Kadang iya. Desa ya? Desa, Pekon itu iya. maksudnya ya? Kalau kita desanya pesennya banyak, ya kita langsung kejar target gitu sih. Kayak tahun gitu. ini nih, tahun ini tuh udah ada pesanan yang masuk sekitar 3.000. Ya kita langsung 3.000 itu langsung itu. Gitu. Langsung dikerjain. Langsung digarap. Ini Proses. sama. Itu masih ini kotak yang kosong. Setelah mendengar pembicaraan dari usaha ya, CV, UMKM, Kelor, saya sudah mengetahui bahwa kendalanya adalah di pemasaran, kekurangan bahan. Nah, jadi kita bisa bekerja sama BKNDI mensupport UMKM binaan daripada BKNDI. Nah, untuk meningkatkan produksi mungkin akan kita bawa ke Dekranasda provinsi, kita bawa ke sana supaya UMKM ini dikenal oleh pihak Dekranasda sehingga pemasarannya bisa dibantu oleh Dekranasda. Nah, untuk kelengkapan registrasi daripada hasil produksi, mungkin kita melihat pengemasannya yang akan kita lebih tingkatkan, sehingga daya tarik hasil produksinya akan lebih menarik. Gitu. Karena pengemasan itu sangat penting untuk suatu produk UMKM seperti ini. Jadi semua kerajinan rumah tangga, kerajinan artinya hasil industri rumah tangga itu masuknya ke Dekranasda sehingga didaftarkan Pak hasil produksinya. Nah, kalaupun mereka akan memasarkan itu banyak hasil produksi seperti ini, tapi nanti akan mereka bantu ke bagian-bagiannya sehingga merata pemasaran daripada hasil UMKM. Kira-kira potensi untuk masuk ke Dekranasda ini Bu dalam rangka membantu promosi? Kalau saya optimis gitu karena memang BKNDI dan khususnya saya punya hubungan baik dengan Ketua Dekranasda Provinsi, dan saya sebelum membina UMKM ini saya sudah banyak sekali binaan dari KWT Pak, kelompok wanita tani yang hasilnya seperti ini banyak. Nah ini saya masukkan ke Dekranasda, jadi bentuk UMKM itu sudah sangat banyak masuk ke Dekranasda. Salah satunya seperti teh Kelor ini. Iya. Oke, berarti bisa masuk jadi binaan Dekranasda ya Bu ya? Iya. Ya, sekaligus binaan BKNDI gitu. Sekaligus binaan BKNDI. Jadi BKNDI bisa bekerja sama dengan Dekranasda untuk merangkum semua hasil UMKM dari BKNDI, kita bekerja sama dengan Dekranasda. Bu. Kalau harapan sih ya,
kita sudah turun untuk melihat UMKM binaan BKNDI. Tentunya kita berharap kepada BKNDI pusat ya atau Dinas bisa membantu kita dari DPW untuk mensupport semua kegiatan UMKM di Lampung. Itu aja harapan kita. Oke. Sip. Salam BKNDI, Desa Maju Indonesia. Sekali lagi. Salam BKNDI, Desa Maju Indonesia. Oke. Itu lagi Pak. 1, 2, 3. Ini seperti apa penjelasan dari masyarakat? Ya kalau lahannya itu memang sebenarnya semua lokasi di sini lahannya itu yang memiliki register 46 Inhutani. Cuman sementara ini dikelola dari masyarakat dan diwakilkan PT PML sama BLS itu untuk dari negara, instruksi negara gitu melalui Inhutani. Ya. Masyarakat tuh seberapa banyak Pak yang menggarap di lahan ini? Kurang lebih kalau sekarang ini dapat kuotanya sekitar 7.000 hektar. 7.000 hektar. Ya, mulai dari perbatasan PTP Bunga Mayang sampai di negeri aku. Nama saya Iswandi. Jadi ingin menerangkan bahwa ini lahan yang luasnya di masyarakat ini yang telah dikelola bersama itu sekitar 7.000-an hektar. Iya betul. Nah kami dari koperasi itu memberikan kerjasama dengan para petani di dalam melakukan pengelolaan lahan ini, sehingga apa? Tidak lain tidak bukan untuk masyarakat menjadi sejahtera di dalam melakukan pengelolaan lahan. Yang kedua, memiliki terhadap pengelolaan lahan itu sendiri, sehingga masyarakat mendapatkan income. Masyarakat mendapatkan pendapatan dari seluruh pengelolaan lahan itu dan tidak menjadikan suatu persoalan yang akan dimiliki oleh orang per orang. Sehingga lahan ini menjadi pengelolaan yang di lahan masyarakat yang di bawah teman-teman di koperasi BKNDI. Sehingga kami dari tim ketua umum kita itu meninjau langsung seperti apa keadaan lahan kita yang ada di register 46 ini. Karena apa? Beliau sebagai ketua umum koperasi meninjau langsung seperti apa di dalam bekerja sama antara pengelolaan lahan ini, pengelolaannya, sehingga masyarakat bisa merasakan ke depannya nanti memberikan income, mendapatkan kesejahteraan dan mendapatkan ketenangan di dalam pengelolaan terhadap lahan-lahan yang selama ini terus ditanamin oleh masyarakat, diantaranya singkong, diantaranya lagi ada tebu, dan insya Allah kita akan menuju lahan ini seperti contohnya bibit kelapa sawit yang sudah siap tanam, yang tentunya ini akan diberikan dukungan, ditinjau langsung oleh ketua umum kita untuk memberikan lahan ini bisa ditanamin sawit. Saya kira itu yang bisa kita terangkan. Dari kelompok tani supaya petani itu untuk menanam itu tidak ada kendala dan tidak was-was terkait masalah perusahaan-perusahaan yang ingin menguasai dengan tuntutan legalitas yang dari masyarakat itu yang belum ada, dan dimohon untuk dari BKNDI supaya memberikan fasilitas supaya legalitas ini segera terwujud untuk keamanan masyarakat. Ya, cukup sekian dari kelompok tani. Kurang lebih ada berapa petani Pak dalam satu kelompok ini? Kalau untuk sekelompok itu sekitar kurang lebih 200 untuk ininya, untuk kelompok taninya. Petani ya? 200 itu orang. warga sini semua Iya. Pak ya? Warga sini semua Iya, ya? betul. Oke. Itu dengan konsesi pengelolaan lahan itu sampai 7.000 lebih ya, 7.000 hektar ya? Kurang lebih 7.000 hektar. 7.000 hektar ya? Yang pertama kita sangat prihatin terhadap kelompok tani di bawah binaan BKND ini.
ternyata setelah kita meninjau lapangan ada beberapa kendala yang mereka alami. Salah satunya bahwa tanah ini adalah tanah milik negara yang tentunya dimiliki oleh Kementerian Kehutanan terutama gitu. Nah, mereka punya kehidupan sehari-hari di lahan ini. Nah, tentunya lahan ini dikuasai oleh beberapa perusahaan swasta yang tadi disebutkan oleh Ketua Koperasi BKND maupun kelompok taninya sendiri. Nah, kita berharap bahwa pemerintah lahan ini kalau boleh diberikan hak pakai kepada masyarakat untuk bagaimana mereka mau bisa menghidupkan keluarganya, bisa menghidupkan sahabat kerabat untuk menjadi lapangan kerja. Itu yang kita berharap ke depan pemerintah memperhatikan ini, karena ini terkait dengan nasib rakyat yang ada di Lampung Utara ini. Betul. Nah, itu harapan sebagai Ketua Umum BKNDI maupun sebagai pembina koperasi BKNDI yang hari ini di bawah naungan atau dibimbing oleh Koperasi BKNDI untuk kelompok-kelompok tani ini. Nah, ini kita lihat pembibitannya cukup banyak. Nah, mereka sudah bibit-bibit ini mereka mau nanam tapi pun bingung karena lahan ini menjadi sengketa dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Saya kira itu sementara ini bukan milik perusahaan, tapi ini adalah tanah ini milik negara. Itu yang kita merasa perlu diuruskan situ. Kalau itu milik negara, maka rakyat wajib memakai tanah ini begitu. Kecuali hak milik perusahaan secara hak kepemilikan itu boleh. Tapi kalau ini hanya sebatas hak pinjam, hak pakai, ya tentunya masyarakat bisa memakai tanah ini dengan izin pemerintah. Kira-kira begitu harapan kita. Harapan kita ke depan BKND, Koperasi BKND akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan untuk bagaimana memikirkan hidup rakyat masyarakat banyak ini untuk mereka bisa memperpanjang hidup mereka dengan hasil-hasil mereka yang ada seperti kelompok-kelompok tani. Kalau ini kita nggak perjuangkan, kasihan kehidupan mereka ke depan. Anak, istri, keluarga mau dihidupkan dari mana? Sementara mereka punya kehidupan ya di sini, di kelompok-kelompok tani.